satu hal ini yang akan membuat hidup kalian, juga hidup saya, menjadi mudah semudah-mudahnya. Dan saya hakul yakin dengan satu cara ini. Wih, keren kan? Jadi tonton sampai habis. Nah, sebelum saya bahas, mohon maaf kalau kameranya agak goyang-goyang, karena ini saya pegangin pakai tangan. Saya coba konten sebisa-bisanya walaupun di saat perjalanan. Nah, apa sih yang membuat hidup kita jadi mudah? Nah, pertama yang kita harus lakukan, yang kita harus jalani adalah mengimani satu hal, yaitu ini. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dimana di sana kalau diterjemahkan ya kurang lebih bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Dimana ayat ini sampai Allah kasih 2 kali berturut-turut untuk menggambarkan ya, untuk kalau kita menyimak tafsirnya ini untuk ya ada penekanan di sana. Jadi Allah aja untuk meyakinkan kita sampai 2 kali ngomongnya. Makanya masa sih kita nggak yakin? Ya harusnya aku yakin gitu ya. 2 kali loh ini, 2 kali disebutkan. Yang mana kalau kita simak lagi tafsirnya, aku agak lupa ya karena ngajinya nggak tuntas ya, ngaji bahasa Arabnya nggak tuntas, di pesantrennya cuma 2 tahun gitu ya. Nah, kurang lebih gini, fa inna ma'al yusri yusra. Nah, kesulitan yang disebut di sini itu kesulitan yang bersifat udah fix, kelihatan wujudnya itu. Jadi kalau kita nemuin kesulitan, nah kesulitan itulah yang kita sedang temui, ya satu itu aja. Tapi yusronya, kemudahannya yang disebutkan itu adalah kemudahan yang belum tahu wujudnya. Bukan berarti justru wah ini nggak jelas nih kemudahannya. Bukan, justru kemudahan yang dimaksud nggak jelas ini adalah bisa jadi lebih dari yang seharusnya. Maksudnya bisa jadi lebih besar daripada kesulitannya, bisa jadi lebih banyak daripada kesulitannya. Jadi kesulitannya cuma 1, kemudahannya bisa lebih besar dan lebih banyak. Itu pun diulang 2 kali kemudahannya. Dan ulama berkata, mana mungkin ada kesulitan yang bisa melawan, 1 kesulitan bisa melawan 2 kemudahan. Jadi nyaris mustahil kita nggak bisa keluar dari kesulitan, karena bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kalau kita pikir-pikir dalam dunia bisnis nih, kenyataannya yang sering mendapatkan atau mendapati kemudahan itu justru kita, orang-orang, manusia-manusia yang mau melakukan kesulitan-kesulitan. Bener nggak? Contoh, kalau teman-teman pengen dapat kerjaan dengan bayaran tinggi, kira-kira teman-teman milih kerjaan yang mudah-mudah aja apa yang sulit? Kalau teman-teman mau ngerjainnya yang mudah-mudah doang, kemungkinan hidupnya akan sulit. Kenapa? Karena gajinya pasti kecil. Cuma maunya apa ya? Kerjaan mudah ya. Meskipun saya nggak meremehkan apapun pekerjaannya, karena itu pilihan masing-masing. Pengennya kan kerjaannya mudah walaupun hidupnya susah, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau mau sedikit susah-susah belajar, sedikit mau ngerjain hal-hal yang dianggap orang lain susah, kemungkinannya teman-teman akan mendapati hal-hal mudah di kemudian hari di dalam kehidupan teman-teman. Nah, ini kalau ini ya apa ya? Tafsir bebas ya. Bukan tafsir bebas. Maksudnya ada hikmahnya juga nih di dalam dunia bisnis gitu. Ada hikmah di dunia bisnis kita kayak gitu. Kalau kita mau bikin produk dengan kerumitan tersendiri, dengan mikirin ini positioningnya di mana, brandingnya gimana ya, kita pikirin baik-baik ini produk biar nempel di benak pelanggan. Nah gitu-gitu kan
nggak banyak yang mau mikirin kayak gitu. Karena apa? Karena sulit. Tapi kita harus ngimanin tadi, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan ternyata benar, kalau kita mau mikir dikit, kemungkinan malah jualan kita lebih mudah daripada yang nggak pernah mikirin strateginya. Mikirin strategi itu kan sulit kan, tapi ya yang berstrategi yang mudah untuk jualan. Yang asal jualan, posting-posting doang, jujur aja mohon maaf, cuma posting tapi nggak dipikirin kontennya harus apa isinya, terus copywritingnya gimana, positioning si jualnya gimana. Atau saat kita jadi seorang sales, menjadi seorang customer service, ditanya pelanggan nggak mau jawab dengan sedikit ilmu, sehingga kalau ditanya berapa harga mas, berapa harga mbak, ya langsung sebut harganya 300.000 bu. Waduh kok mahal ya, kalau gitu nanti dulu deh, nggak jadi closing kan. Padahal ada cara yang lebih proper, lebih pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu ada ilmunya. Kalau malas belajar karena dianggap sulit, ya sudah, maka jualannya yang sulit. Makanya pernah dengar ya istilah dari bukan istilah, quote dari Imam Syafi'i kalau nggak salah, bagi siapa yang memilih untuk malas meniti sulitnya menuntut ilmu, maka kelak dia harus menikmati atau merasakan sulitnya kebodohan gitu, sulitnya hidup bersama kebodohan. Jadi kayak gitu. Jadi ya aku pikir ini adalah satu ilmu yang bukan sepele, simple, sederhana banget, tapi nancep. Kalau dulu saya dengar kayak ginian dari Pak Renal Kasali bilang gini, kalau ada hal-hal sulit itu justru aku suka. Kenapa? Karena kalau dengan melakukan hal sulit, pasti yang lakuin sedikit. Kalau yang lakuin sedikit, kemungkinan menangnya jadi besar dong. Justru yang sulit untuk menang adalah saat kita berlomba di perlombaan mudah. Kenapa? Karena kontestannya pasti banyak gitu. Kontestannya banyak, wah sulit buat menang. Karena sama-sama mudah, akhirnya semua ikutan, akhirnya penjuriannya juga agak sulit untuk ditentukan yang mana menang, yang mana kalah gitu. Karena saking mudahnya semua orang bisa melakukannya, akhirnya ya ada untung-untungan di sana, tergantung jurinya gitu ya. Gitulah ya, tergantung untung-untungan lah saya bilang. Jualan yang nggak ada value-nya itu kan mudah ya. Tapi ya untung-untungan ya kalau ada orang lewat, kalau ada ini. Tapi kalau kita jualannya lebih punya strategi, mau mikir cara menyebarkannya gimana, membangun ngumpulin trafficnya caranya gimana, belajar funneling, flywheel, apalah, kan sulit ya. Kan ruwet gitu kayaknya, kok mumet nih. Padahal itulah yang membuat hidup kita jadi mudah. Jadi jangan hindari hal-hal sulit. Justru kalau teman-teman nemuin hal sulit, percayalah di balik itu semua ada kemudahan. Gitu aja, semoga jadi inspirasi. Mohon maaf kalau bertele-tele, karena saya pengen teman-teman dapat itu sedalam saya memahaminya, bahkan sebisa mungkin semoga lebih dalam daripada saya, karena teman-teman mencarinya atau mencari inspirasinya ditambah dengan ilmu-ilmu di luar sana. Gitu aja, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment. Wah, ikut-ikutan YouTuber. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, yang penting saya sudah membagikan sebuah manfaat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.